Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai demokrasi Indonesia. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, demos rakyat dan kratos pemerintahan. Sehingga demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dengan kuasaan di tangan rakyat. Ada 3 unsur utama yaitu state, political society, dan civil society. Dan ada 2 norma baku demokrasi. Yang pertama public accountability dan contestability. Sehingga muncullah prinsip demokrasi modern, yaitu pertanggungjawaban melalui perwakilan dan kedaulatan rakyat. Tentang pentingnya konsep dasar demokrasi dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Yang pertama yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum dalam negara demokrasi adalah proses di mana rakyat memilih pemimpinnya. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Dalam demokrasi, semua warga negara mempunyai hak dan tanggung jawab tertentu. Yang ketiga yaitu pemerintahan terpisah. Konsep ini menekankan pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang keempat yaitu kebebasan pers. Kebebasan pers adalah hak untuk menyatakan pendapat dan informasi tanpa takut akan sanksi. Yang kelima yaitu kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi memungkinkan individu dan kelompok mengutarakan pendapatnya tanpa takut akan sanksi. Yang ketujuh yaitu kebebasan beragama. Kebebasan beragama memungkinkan individu memilih dan mengamalkan agamanya tanpa takut akan sanksi. Dan yang terakhir yaitu kebebasan pendidikan. Kebebasan pendidikan memungkinkan individu menerima pendidikan formal dan non-formal. Demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Seluruh konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia menganut demokrasi Pancasila karena ketiga konstitusi tersebut menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pernah diterapkan di Indonesia. Yang pertama demokrasi masa revolusi kemerdekaan, yang kedua demokrasi parlementer, yang ketiga demokrasi terpimpin, yang keempat demokrasi era Orde Baru, dan yang kelima demokrasi era reformasi. Nah, yang pertama demokrasi masa revolusi kemerdekaan, yaitu 1945 sampai 1949. Penyelenggara negara pada awal periode kemerdekaan mempunyai komitmen besar untuk mewujudkan demokrasi perpolitikan di Indonesia. Ada 3 kebijakan yang khas dari demokrasi masa revolusi. Yang pertama ada political franchise, di mana kebebasan berpolitik diagungkan. Baru dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuk sejumlah partai politik. Presiden dan pejabat lain yang secara konstitusional memungkinkan untuk menjadi seorang diktator terbatasi kekuasaannya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat layaknya DPR. Nah, yang kedua adalah demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Menurut Sunarso 2018, periode ini merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Ya, ada 5 kebijakan yang khas dari demokrasi parlementer. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yang sangat tinggi dalam berjalannya proses perpolitikan pada periode ini. Akuntabilitas memegang jabatan dan politik sangat tinggi. Partai politik memperoleh peluang sebesar-besarnya. Pemilu hanya dilakukan sekali pada periode ini, yaitu pada 1955, dan masyarakat pada umumnya dapat merasakan hak-hak dasar. Demokrasi ketiga yang pernah diterapkan di Indonesia adalah demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Berikut adalah karakteristik demokrasi terpimpin. Yang pertama, meleburnya sistem kepartaian. Yang kedua, peranan lembaga legislatif lemah sebab DPR-GR digunakan sebagai instrumen politik Presiden Soekarno. Yang ketiga, Soekarno mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Yang keempat, demokrasi terpimpin ditandai oleh puncak dari semangat anti kebebasan pers. Hal ini menyebabkan para mahasiswa mempertanyakan di mana demokrasinya. Yang kelima, desentralisasi kekuasaan semakin dominan. Demokrasi era Orde Baru, ada 6 penyimpangan yang masih terjadi pada saat itu, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pemilu tidak jujur maupun adil. Yang kedua, penegakan kebebasan politik untuk PNS atau pegawai negeri sipil. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman atau yudikatif dianggap tidak dapat berdiri sendiri sebab para hakim merupakan anggota PNS Departemen Kehakiman. Lalu yang keempat, jaminan kebebasan mengemukakan pendapat masih sangat kurang. Yang kelima, sistem kepartaian terkesan otonom dan berat sebelah. Yang keenam, praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN semakin meluas dan menimbulkan berbagai dampak negatif. Selanjutnya adalah demokrasi di era reformasi yang dipimpin oleh Habibie. Habibie berhasil mengembangkan berbagai sektor dengan demokrasi era reformasinya, yaitu demokrasi dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Berikut beberapa perubahan signifikan di demokrasi era reformasi. 12 staf MPR dirilis. Kemudian ada pelaksanaan otonomi daerah dan sistem pemilu secara demokratis. Pembatasan partai politik untuk kebebasan berpolitik di dalam masyarakat. Memfokuskan ABRI dalam bidang pertahanan dan keamanan dan kemudian menyelenggarakan pemilu. Di samping kinerjanya yang luar biasa, Habibie hanya menjabat selama 1 tahun. Demokrasi Pancasila diteruskan hingga sekarang karena dinilai mampu untuk membantu Indonesia berkembang. Kehidupan demokrasi yang berkembang di Indonesia. Kehidupan demokrasi yang berkembang di Indonesia harus memperhatikan fungsi penerapan dengan baik dan benar, yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi. Terima kasih.